Dulu, Singapura seringkali memandang rendah Indonesia, negara besar dengan sumber daya alam yang melimpah namun tak sebanding dengan kekuatan ekonominya. Negara kecil yang satu ini, dengan segala keterbatasannya, seakan merasa lebih unggul dalam urusan ekonomi. Di mata mereka, Indonesia hanyalah negara besar yang terkadang terlihat kesulitan dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Singapura, yang diakui dunia sebagai pusat finansial dan ekonomi yang sangat maju, seolah berdiri lebih tinggi, membanggakan diri atas keberhasilannya. Mereka mengejek Indonesia yang besar tapi belum bisa mengelola sumber daya alam dengan maksimal, mengandalkan negara kecil seperti mereka untuk berinvestasi. Last week I was in Indonesia. I met President Jokowi. He asked me to ask Singapore companies to invest more in Indonesia. They need infrastructure, they have projects, they want Singapore companies to come in. We are already Indonesia's biggest foreign investor. They are 50 times bigger than us, 250 million people. From time to time they remind us of that. But to make investments, to help with their economy, they think, well, this little guy, he can make a contribution, he can help us. That's not bad. Namun, siapa yang bisa menyangka bahwa perubahan besar kini datang dari arah yang tak terduga? Indonesia yang dulu dianggap sebagai negara yang kesulitan mengejar ekonomi maju, kini tengah menunjukkan kekuatannya. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Indonesia akan membuktikan bahwa tanah airnya yang kaya ini tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tapi juga kaya akan potensi dan kemajuan yang luar biasa. Kita tidak lagi hanya menjadi negara yang bergantung pada pihak lain untuk investasi dan bantuan. Indonesia kini telah mengubah pola pikirnya, membangun industri sendiri, dan menciptakan peluang yang akan menguntungkan bangsa ini dalam jangka panjang. Kini, setelah bertahun-tahun mengejek, Singapura justru datang dengan permintaan yang mengundang tanya. Mereka ingin mengimpor energi listrik hijau dari Indonesia, sumber energi terbarukan yang melimpah di bumi Nusantara. Permintaan ini datang di saat Indonesia telah mulai menunjukkan betapa besarnya potensi energi terbarukan yang bisa dikelola untuk kepentingan dalam negeri terlebih dahulu. Singapura yang dulu menilai dirinya lebih unggul, kini justru bergantung pada Indonesia untuk mendapatkan energi bersih yang dibutuhkan demi menurunkan emisi karbon mereka. Listrik hijau yang diinginkan Singapura tak sekadar untuk mencukupi kebutuhan mereka, tetapi untuk menopang industri-industri besar yang membutuhkan pasokan energi bersih, termasuk data center raksasa yang berkembang pesat di negeri tersebut. Tentu saja, bagi Indonesia, ini adalah sebuah ironi yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Negara yang dulu menganggap Indonesia sebagai negara yang kurang mampu, kini bergantung pada energi bersih yang berasal dari tanah Indonesia. Indonesia tidak lagi bisa dianggap remeh. Negara kita yang memiliki kekayaan alam luar biasa, kini tak sekadar menjadi tempat produksi, tetapi juga sumber kekuatan ekonomi yang mampu menopang negara tetangga dengan energi yang mereka butuhkan. Namun, bagi Indonesia, permintaan ini harus dihadapi dengan cermat, karena ada harga yang harus dibayar. Pemerintah Indonesia dengan tegas menanggapi permintaan Singapura ini. Sebagai bangsa yang memiliki harga diri, Indonesia tak hanya ingin mengekspor energi terbarukan begitu saja. Kita ingin lebih dari itu. Kita ingin agar Singapura berinvestasi di Indonesia, membangun industri yang terkait dengan energi terbarukan di tanah air, seperti industri panel surya yang sangat dibutuhkan untuk mendukung ekspor listrik hijau tersebut. Indonesia tak ingin menjadi negara penghasil energi bersih yang hanya menjadi pengirim saja. Indonesia harus menjadi bagian integral dalam proses dari hulu hingga hilir, mulai dari manufaktur hingga pengolahan, sehingga seluruh rantai nilai ekonomi bisa dinikmati oleh bangsa kita sendiri. Luhut Binsar Panjaitan dengan berani menyatakan bahwa Indonesia tak akan begitu saja menerima permintaan ekspor listrik hijau tanpa ada manfaat lebih bagi Indonesia. Bapak Ibu sekalian,
Singapura itu minta supaya kita ekspor listrik clean energy ke sana. Kita nggak mau, saya bilang nggak mau. Semua bilang ramai nggak mau. Mau kalau proyeknya di kita. Jadi kita jual. Jadi jangan kau yang ngatur. Itu saya nggak mau kan brengsek di Singapura. Dipikir kita bodoh aja. Dia tenderin perusahaan-perusahaan kita. Bagi Luhut, Singapura harus sadar bahwa Indonesia adalah negara besar yang harus dihargai lebih. Tidak hanya harus membeli energi bersih dari Indonesia, Singapura juga harus turut berinvestasi dalam pembangunan industri di Indonesia. Ini adalah langkah yang sangat jelas untuk menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi bisa dianggap remeh. Dan kita tak akan membiarkan kekayaan alam kita dieksploitasi tanpa memberikan keuntungan yang adil bagi negeri ini. Indonesia juga tidak hanya berbicara tentang energi terbarukan, tetapi juga tentang maraknya dugaan pencurian pasir laut oleh perusahaan-perusahaan dari Singapura yang beroperasi di perairan Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun Singapura memiliki ekonomi yang kuat, tidak sedikit pihak yang berusaha mencari celah untuk mendapatkan keuntungan tanpa mempedulikan kedaulatan Indonesia. Kelautan dan Perikanan atau KKP melakukan penghentian operasional 2 kapal keruk pasir berbendera Singapura yang diduga melakukan kegiatan pengerukan tanpa izin dan tanpa dokumen yang lengkap di perairan Batam, Kepulauan Riau. Kapal pengawas Orca 03 milik KKP menangkap. Dugaan pencurian pasir laut ini tentu harus diselidiki lebih lanjut. Namun ini menjadi pelajaran bahwa Indonesia harus semakin hati-hati dalam menjaga kekayaan alamnya dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Kita sebagai bangsa besar harus menjaga dan mengelola sumber daya alam kita dengan bijaksana. Pasir laut, energi terbarukan, dan seluruh kekayaan alam lainnya adalah milik Indonesia dan hanya Indonesia yang berhak mengelola dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Kita tidak akan membiarkan negara manapun, tak peduli seberapa besar atau kecilnya, untuk menguasai kekayaan alam kita tanpa memberikan kontribusi nyata untuk pembangunan bangsa. Keputusan untuk menolak ekspor energi listrik hijau begitu saja ke Singapura adalah bukti bahwa Indonesia semakin sadar akan pentingnya kedaulatan ekonomi dan politik. Kita tidak lagi mau menjadi negara yang hanya mengandalkan ekspor sumber daya alam tanpa ada nilai tambah bagi negeri ini. Indonesia harus bertransformasi menjadi negara yang mandiri dalam energi terbarukan, yang bisa tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mengolah dan menghasilkan teknologi yang akan mendatangkan keuntungan bagi bangsa ini. Inilah saatnya bagi Indonesia untuk bangkit dan menunjukkan kekuatannya. Dulu Singapura mengejek kita, kini kita menegaskan bahwa Indonesia adalah negara besar yang tak bisa dipandang sebelah mata. Kita punya semua yang diperlukan untuk menjadi pemain besar di kancah global, tidak hanya dalam hal energi, tetapi juga dalam teknologi dan inovasi. Bangsa Indonesia memiliki potensi yang luar biasa, dan kita tidak akan membiarkannya terabaikan. Sebagai bangsa yang besar, kita harus terus membangun dengan semangat gotong royong dan nasionalisme yang tinggi. Ini bukan hanya soal energi atau sumber daya alam, tetapi soal martabat kita sebagai bangsa yang mampu berdiri tegak di dunia internasional. Kita punya kekuatan untuk mengelola sumber daya alam kita dengan cara yang bijaksana, demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kini, saatnya bagi Indonesia untuk menjadi contoh bagi dunia bahwa sebuah negara besar tidak hanya bisa bergantung pada pihak lain. Kita harus mengelola potensi alam kita dengan lebih baik, membangun industri di dalam negeri, dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil akan memberikan manfaat yang maksimal bagi rakyat Indonesia. Tidak ada lagi ruang untuk direndahkan. Tidak ada lagi ruang untuk diambil begitu saja. Indonesia akan terus maju, membangun, dan menjaga kedaulatannya. Kita adalah bangsa besar, dan kita akan membuktikan bahwa kita bisa mandiri dan berjaya. Dengan semangat juang yang tinggi,
kita akan melangkah ke depan dan memastikan bahwa masa depan Indonesia berada di tangan kita sendiri, bukan di tangan negara lain. Kita adalah Indonesia, dan kita bangga akan itu.